Jabret Tim, tanggal 11 bulan 11. Waktunya kita belenji. Nggak ada yang mungkin ini bukan buat belanja online karena hari ini adalah hari yang spesial, bukan cuma buat kalian yang mau belanja tapi juga hari ulang tahunnya Nesa Novika. Makanya Nesa nggak ada di sini karena sudah menyiapkan party buat kita semua yang lagi siaran pada malam hari ini sambil menunggu nanti dia di tempat partinya. Dan kali ini DPI masih bareng GeForce dulu. Pasaran tahu nggak? Apa? 3 orang ulang tahun. Siapa? Ririn bininya Ibnu, Nesa, mau Adanya Valen. Wilan Awak. Oh, Wilan Awak. Adanya Valen juga. 3 orang. Ada Valen nikah, bukan nikah ulang ya? tahun. Ya itu ya. 3 orang yang ulang tahun. Dan sekali lagi DPI masih bareng sama GeForce Fast Moving Automotive Parts buat Indonesia. Jangan lupa follow IG-nya @GeForce_ID. Dan GeForce ini khusus tanggal 11 ini paling spesial juga mau ucapin selamat buat si Nesa sekali lagi dari GeForce buat Nesa. Karena biasanya kan Nesa yang bawain GeForce, si SPG GeForce ini. Kali ini sekarang GeForce yang ngasih selamat buat Nesa. Anak kesayangan GeForce Selamat ya. doang, kasih angpau doang. Dan line up ini adalah line up lama ya, line up senior. Line up baru. Kan programnya baru. Line up ESPN FC. Oh iya, itu dia. Sama line up Net Soccer. Bukan line up Mas Aryo, jadi ngadi-ngadi memperkeruh suasana nanti. Nah ini kalau kalian mau nitip ucapan selamat buat Nesa, monggo kasih di kolom komen nanti atau kasih langsung DM ke Instagramnya Nesa Novika. Atau Nanti juga nyawer. bisa nyawer juga ke Nesa. Nesa nggak butuh disawer, coach. Udah Oh iya, punya Nesa nggak klub butuh beach disawer. di Bali, udah nggak perlu dia nyawer. Dan ini minggu pamungkas buat liga-liga Eropa yang sudah akan masuki masa rehat sejenak sebelum memasuki Piala Dunia yang menghitung hari hanya tinggal 8 hari ya. Hanya ya kurang hampir seminggu lebih lah, semingguan lebih menuju Piala Dunia dan sekarang tim-tim sudah mulai mengumumkan skuad-skuadnya termasuk yang hari ini udah ada banyak kayak Jerman, kemudian Belanda nih lagi. Kemarin Jerman, hari oh ya ini Belanda. Belanda. Oh ya Jerman kemarin, Belanda sekarang lagi mengumumkan, masih nunggu yang lain Spanyol dan tim-tim Argentina. lainnya. Portugal juga kemarin udah ya. Kalian Portugal Portugal Inggris. juga. Argentina belum. Argentina juga Kemarin belum. Portugal Inggris sama Portugal Jerman Inggris ya kemarin. Ya. Ya, nanti kita bahas satu persatu, tapi sekarang kita ngomongin dulu dari tim domestik atau liga domestik di mana kemarin Arsenal kemarin kalah nih. Kalau kita Liga ngomongin domestik, bukan liga bukan. domestik. sorry, Liga Piala domestik. Piala Gua pikir domestik. Liga ya. 1. Piala domestik di mana Arteta ya ini bilangnya kedalaman skuadnya memang nggak mencukupi untuk memasuki semua kompetisi dengan rotasinya. Sekarang kalah sama Brighton. Lo melihat kemarin rotasinya gimana, coach? Enggak, inilah yang gue maksud. Fans Arsenal itu harus percaya gue, bukan percaya Arteta. Mereka harus tahu kenapa gue. Soal kedalaman ya. Iya, kenapa gue selama ini selalu menahan diri. Yang lain juara ini menang, iya kan? Gue bilang nggak sabar. Kita nikmati sekarang, karena gue tahu kedalaman skuadnya itu jelek. Dan yang bertanggung siapa? yang bertanggung jawab atas kedalaman skuad. Edu. Arteta juga. Oh, iya, kan mereka bersedia Iya dong. kolaborasi Iya kan? Dia juga yang beli Lokonga. Dia yang memperpanjang Nketiah. Dia yang menahan Reiss Nelson. Dia yang mempertahankan Holding. Tapi Saliba kan juga bagus sih bertahanin sama dia Betul. kan, ya kan? Ya. Nah, kalau kita bicara Saliba kan kita beri 11. Mungkin ada 12, 13 pemain maksimal lah. Ya. 13 ya. 13 pemain yang bisa diandelin. Sisanya kalau lu udah unggul 3-0, mereka masuk, baru mereka bisa bermain bagus. Tapi kalau ini pemain cadangan diturunin semua, Ya. amburadul. Tapi sebenarnya kalau ngeliat kemarin permainan dari kayak let's say Nketiah gitu kan, kemarin cukup bagus ya, ada beberapa peluang dari dia walaupun ya secara efektif. Dia itu selalu dapat banyak peluang. Nketiah sama Reiss Nelson yang bagus ya kemarin. Iya kemarin mainnya. lumayan lah coach Nketiah. Reiss Nelson Bagus kemarin. lebih bagus, cuman ya gue juga lihat dia di Feyenoord ada dicadangin loh. Iya, iya. Gue nggak bilang dia jelek, cuman yang jadi masalah dengan pemain muda, pemain berbakat adalah bukan mereka punya bakat atau bukan mereka bisa main. Tapi Secepat apa mereka bisa adaptasi dan progres yang mereka lakukan Dan itu konsisten di setiap laga. dan konsisten setiap laga, dan itu tidak ada yang bisa prediksi. Itu setiap pemain muda susah untuk diprediksi lah kasarnya. Tapi gue sih Nketiah gue udah give up, Ya. oke? Untuk gue itu kartu mati Nketiah. Itu udah 2 tahun udah gue bilang gitu. Reiss Nelson gue masih ada harapan. oke. At least this guy tapi kalau musim ini dia diberi kesempatan masih gagal, udah selesai. Dia nggak muda juga. Iya, iya. Reiss Nelson udah 23, 24. Ya. Tapi sebenarnya kemarin kan permasalahannya bukan hanya di lini serang, tapi lebih kepada kemarin kipernya juga blunder kan, si siapa Hein. kiper yang ya itu kan kipernya juga blunder. Kiper U21 Ya itu. artinya kan sebenarnya bukan salah di lini serang juga kan. Iya.
Tapi lu ketemu 3 cetak 4 gol, you still win the game kan? Iya. Nah ini kalau melihat dari Brighton sendiri Mas, artinya kan Brighton juga bukan tim kacangan ya untuk lawan tim-tim besar, dia sering juga menjegal gitu. Apalagi kemarin Walaupun baru 2 pertandingan terakhir yang bagus ya. Coba tanya Chelsea, Brighton tim apa? ya kan? Nggak, maksudnya kalau ngeliat Arsenal kan sebetulnya kita bicara konsistensi mereka kan tim intinya pun masih nggak konsisten. Kita bicara satu babak kedua agak turun gitu. Sering begitu. Sering begitu. Tapi menang. Menang. Nah ini kan agak selalu tricky kalau kita bicara Liga Eropa atau kita bicara kayak sekarang ini Piala Carabao. Ini kan Arteta ternyata ngambil opsi dia memilih pemain cadangan. Itu yang terjadi juga di Europa League. Lalu ketika something nggak jalan sesuai skenario, dia masukin main inti. Sering berubah skemanya. Tapi kan dia sering berada dalam posisi harus mengejar. Kayak kemarin juga harus mengejar. Kan artinya kan ketika lo masukin pemain inti pun agak sulit juga ketika mereka dalam kondisi harus mengejar. Itu yang menjadi masalah. Opsi yang bisa diambil sebetulnya dan beberapa pelatih juga ngikutin itu, dia tetap start dengan tim intinya. Ketika sudah secure, baru mereka ganti rotasi. Itu in a way bisa menjadi opsi ketika lo nggak pakai pemain cadangan tapi pemain inti dulu, pastikan lo dapetin 3 gol paling nggak, habis itu baru lo istirahatkan. Cuman kan buktinya kayak gitu juga kemarin si Conte dengan Spursnya, pemain-pemain inti yang dia masukin juga nggak bisa berkembang. Yang parah itu Spurs kalau bilang, bukan Arsenal. Itu lebih parah lagi menurut gue. Main inti Harry Kane aja ada gitu. Intinya dulu yang dimainin kan dia sebetulnya nyoba yang skema itu. Intinya gue mainin, gue mau memastikan kemenangan dulu, baru gue cadangin. Tapi kan ternyata nggak bisa works juga. Jadi memang Arteta lebih memilih opsi untuk bounce back dengan pasukan intinya. Dan kita harus realistis lah bahwa Arsenal tidak memiliki squad untuk bisa bersaing di 4 kompetisi. Arteta ngomong gitu juga kan? Iya. Barusan. Iya, barusan dia ngomong gitu juga. Dia ngomong gitu. Ya, dia nonton Just Talk. Intinya adalah yang diprioritaskan kan ada EPL sama UEL, ya kan? FA Cup di Inggris itu image-nya bagus. Oke. Ini Piala Kebo ini udah lepas. Ini Piala Kalau City. gue jadi Arteta, Piala Ciki ini gue lepas juga. Ngerti nggak? Karena kalau lu kehilangan Partey, kehilangan Bukayo Saka atau Saliba, atau Granit Xhaka, udah jadi masalah besar, ngerti nggak? Makanya daripada lu maruk, lu harus sadar kemampuan lu seperti apa. Dan nobody care kok. Kalau lu kalah di FA Cup, nobody care. Yang penting lu tetap di pucuk dan lu bisa bersaing di WL. Inilah fans Arsenal yang care. Berarti prioritas Arsenal adalah mengejar juara Premier League sebenarnya kan? 4 besar sebetulnya. 4 besar. Ya, 4 besar lah. Masuk ke realistisnya 4 besar lah. Kan kita tidak pernah tahu. Asumsi setengah dari pemain Pep cedera nanti di Piala Dunia. Arsenal di atas terus, ugly win. Tapi ketika sekarang udah ada di pucuk sejauh ini kan berarti udah kepalang tanggung. Udah bagus, ya, udah betul. Berarti prioritas mereka berubah ke sini dong ya berarti? Prioritas mereka adalah every match menang. Iya kan? Apakah itu bisa kan menjadi pertanyaan? Iya, kalau secara nggak tertulisnya sih memang kembali lolos ke Liga Champion. Karena mereka lama juga nggak main di Liga Champion. Udah lama juga fansnya nggak ngerasain timnya main di Liga Champions. Udah kebal juga kali. Makanya ini yang diharapkan dari manajemen adalah lolos dulu ke Liga Champions. Perkara mereka sekarang ada di puncak, kalau lo bisa konsisten, bisa mempertahankan itu ya kenapa enggak gitu. Cuman targetnya ya mereka tetap lolos ke Liga Champions dengan posisi 4 besar. Tapi kan pada akhirnya Mas, mau itu target apa enggak, ketika mereka udah kepalang tanggung, otomatis kan ada yang dikorbanin. Tenaga yang harus dipusatkan di mana kan? Berarti ini mana yang mereka akan dipusatkan? Berarti Premier League untuk demi mengejar 4 besar itu? Ya Premier League mungkin gue ngelihatnya sih Premier League sama Europa League. WL. Ya, atau FA. WL atau FA sih lebih sering kemungkinan karena minimal kan satu trofi karena kalau lu menang UEL lu masih ikut Champions League. Lu menang FA lu cuma dapat Piala Ciki. That's it. Tapi kan minimal walaupun let's say dia 4 besar tambah Piala FA kan udah sebuah lumayan iya, tapi bukan prioritas. Paling nggak sebuah trofi itu paling nggak bisa naikin kadar PD lu. Itu kan yang dirasain juga sama Klopp kan. Ketika menangnya dulu piala kecil dulu gitu kan. Artinya
the team has the winning mentality nih. Tapi Europa League kan nggak kecil, Barcelona aja kemarin Iya, nggak bisa tuh iya. ya kan? Barcelona emang bapuk. Tahun lalu maksudnya kan sih nggak semudah itu kan. Kalau lebih realistis sebenarnya Piala Domestik kayak Carabao atau FA gini kan sebenarnya untuk Apalagi lebih realistis. jagoan-jagoannya banyak yang rontok ya. Sebetulnya kansnya cukup Iya. besar kalau lo mau first trophy lo adalah di Piala Itu Carabao ini. Sadar nggak lo bahwa Piala EFL, Piala Carabao itu milik City. Oh, iya, udah berapa tahun terakhir kan 4 tahun City. terakhir City, Iya, ya. City terus terus. kan, iya. Jadi kasihlah ke City. Biar penuh. Tottenham nggak dikasih Tottenham. Kan satu-satunya. Udah kalah lagi kemarin. Oke, terus kita sambil lihat juga undian drawing dari Carabao yang sudah lolos sambil kita juga melihat ini ya udah pasti lolos di mana MU akan ketemu Burnley, City akan ketemu langsung Liverpool malah bagus ya buat kedua tim ini ya. Jadi udah nggak terlalu fokus sampai nantinya karena Itu udah tanggalnya bener tuh, 20 udah di- Desember. 20 Desember. Wah, 2 iya. hari habis final. Ada 20 Desember. Oh iya, yang kita lihat ini mungkin jadwal awalnya ya sebelum Piala Dunia ya kali ya. Tapi ini kita lihat City akan langsung ketemu Liverpool, MU ketemu Burnley. Dan ini kalau melihat bagaimana MU kemarin juga menang meyakinkan setelah kemarin sama Aston Villa di Liga kalah, sekarang kayaknya menang meyakinkan. Nih apa yang berbeda Mas dari penampilan? Apakah memang Aston Villanya yang ngefur atau Aston Villanya nggak serius? Kalau dari individu-individu ya, gue ngeliat beberapa pemain step up their game ya. Terutama Garnacho. Ya, Itu oke. pemain, lo bisa ngelihat dia punya kematangan yang di dalam 2 pertandingan sebelumnya, dia udah ngelihat gimana dia bisa masuk-masuk untuk Iya, iya. untuk Penetrasi ya, ya. penetrasi dalam kotak penalti. Tapi kemarin lo ngelihat operan-operan dia matang juga kan. Iya, iya. Umpan terakhir ke si siapa namanya? McTominay. McTominay menjadi gol, umpan yang satu ke crossing ke diagonal ke sana pun nyampe. Artinya lu punya sebuah opsi ketika pemain yang tadinya lo plot di situ, mau si Rashford kayak di kiri, Sancho lah. mau Sancho lah di kiri, ternyata Garnacho bisa kok dia step up his game untuk tampil lebih bagus gitu. Dan gue melihat dia justru menjadi pemain yang bisa jadi kartu as sih buat Ten Hag ya. Ya tinggal konsistensi aja itu belum. Kemarin terbukti. ini juga menjadi pembahasan adalah sosok Bruno Fernandes, terlepas dia tampil on off bahkan jelek ya awal musim, Iya. tapi kemarin ada dia tuh bikin ada energik Iya. atau motor di Kenapa? perintah Karena nggak ada Ronaldo. Ronaldo. ya. Oh. Itu kan udah berkali-kali kita Oh, iya, bahas benar-benar dan ya. Dia lebih bersinar daripada Ronaldo ya. lu boleh setuju nggak setuju. Ya. Erik Ten Hag boleh bilang dia pemain hebat, dia kapten, dia leader, bla 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 bla. Tidak ada Ronaldo, MU main jauh lebih bagus. Ini fakta. Sesimpel itu. Bahkan Bruno main lebih bagus. Ya, ya. Dan itu pun juga dibawa ke timnas Portugal. Ya. Bruno itu sering main ancur di timnas dan sering disub. Ya, Karena ada Ronaldo. ya. Gue nggak ngerti kenapa, pokoknya ada Ronaldo, dia kayaknya PD-nya kurang gitu loh. Kalau nggak ada Ronaldo, dia bisa membuktikan I'm the best. Ya. Dan dia buktikan. Karena Ronaldo kan juga gerakannya agak-agak free Iya. juga kan, pindah-pindah sebenarnya Bruno pun juga merasa terbatas juga. Feeling gue gerakannya. nanti kalau Ronaldo pensiun atau dia pensiun itu baru curcol. Ya gue benci Ronaldo kayaknya. Nah, berarti lo ini dong, kayak gitu. setuju juga Mas, ya, lo kan berapa kali juga membela Ronaldo tetap layak ada di skuad ini gitu. Iya, maksudnya secara ketika kan gue bicara untuk Long long term-nya term, kan, long term, untuk long oke. term ketika lu nggak punya pilihan, Tetap butuh Ronaldo. butuh. Iya, Oke, ketika Kan lu butuh ya. nggak oke. ada striker lagi. Tapi Lord Martial udah balik. Alah, gol cuma tap-in doang, coach. Itu neneknya juga bisa. Nggak gampang gitu. Lu juga bisa, coach, itu golin begitu. Kalau gue mau nggak, gue nggak suka gol kayak gitu. Gue harus indah, nggak mau cuma tap in. Kemarin Dumfries aja lawan apa tuh, golnya ke atas. Iya. Itu mah. Cuman mungkin ini yang ditunggu ya, ditunggu ketika nggak ada Ronaldo, Martial bisa nggak cedera lagi, ya berarti ini tim lo ketika di awal musim kan juga itu kan, Ya, Martial sebelum cedera kan ini materi awal Hag lo, ingin coba dia jadi striker utama ya, nomor 9 si ya. Martial, dan kebukti ya gol-golnya ala Martial gitu kan, bola-bola tap in, dan Ronaldo berapa kali tap in juga gagal juga kan, Iya. di beberapa kesempatan gitu. Jadi tap in nggak segampang itu Nggak juga. segampang itu. Tapi kalau untuk Ronaldo, end passingnya juga sebel sih. Iya Kemarin sih. sih, end passingnya enak banget dari Bruno Fernandes. passingnya geser kan, bukan Iya, passing yang iya, setengah iya. nanggung Itu gitu sama kan. passingnya Garnacho itu pas banget. Itu keren banget sih Garnacho. Nah, ini ada satu nama yang masih menjadi sorotan, yaitu Van de Beek itu. Dia sering positioningnya kayak ketika Martial nggak terlalu turun, ngapain dia juga terlalu naik gitu. Artinya sering sekali salah posisi, sampai ada yang bilang, kok ini pemain MU nggak ada yang ngoper dia? Dia yang nggak mau dioper atau dia yang memang positioningnya salah menurut lo, coach? Seorang Van de Beek. Karena ini kan kelihatan dia suka aneh gitu positioningnya, kayak di tengah-tengah back tapi nggak jelas gitu, nanggung dan bikin susah dioper itu. Gue nggak bisa jawab. Karena Karena gue nggak tahu juga. lo nggak nonton. Nonton. Oh iya, nonton. maksudnya kan Gua- dia sering posisinya suka Iya, agak susah kan. gue dioper. tahu. Nggak pertanyaan lu kan adalah
either dia nggak dipasing atau dia salah Oh iya, posisi. iya. Ngerti nggak? Tapi kalau dari positioningnya menurut lo emang posisi yang gampang buat dipasing? Berapa kali dia kayaknya agak Dia susah. itu gue lihat dia itu pengen pemain MU itu main bola pendek semua. Oh, oke. Ngerti nggak? Iya. Dan itu untuk pemain MU bola pendek itu bukan sebuah prioritas. Kalau mereka bisa direct, Iya. mereka bisa shoot, itu yang mereka lakukan. Oke. Sehingga keinginan Van de Beek ini sering nggak terpenuhi Nggak dapat. karena orang sering lihat. Padahal kalau lu lihat passing dia itu juga passing pendek, Iya. oke? Cuman kombinasi ini nggak lahir. Iya, nggak ada yang ngerti kayaknya sama dia mau nyembunyi Kayaknya gimana. nggak ada yang Nggak ngerti. ada yang paham gitu. Kayaknya lebih nggak ada yang ngerti. Dia bukan tipe yang kasih crossing. Dia kasih pendek, lari, minta bola, kombinasi 3 orang. Cuman kalau dia kasih ke temennya dribbling ke depan ya susah juga, ngerti nggak? Iya. Ya. Gue ngeliat dia Feeling gue sih pemain yang lain tuh nggak paham yang dia mau. ya, mungkin kelamaan nggak main pun instingnya mulai hilang Betul, untuk ya. mencari posisi. Cuman waktu dia pertama kali dimainin, waktu lawan Sheriff, itu posisinya bagus banget loh di situ. Walaupun lawannya Sheriff ya. Iya, Tapi nggak dapat bola. dapat bola. Justru bola-bola yang Sempat tadi bilang beberapa kali, itu, ya, bola-bola pendek, loper gua balikin Iya. lagi ke sana. Segitiga itu yang dimainin Van de Beek yang hilang dari United ketika punya sosok yang harusnya bisa ngoper-ngoper di tengah untuk bisa ngebuka ruang. Di laga itu doang yang gue lihat dia ngambil posisinya bagus, buka ruangnya bagus, terima bola, alirin lagi, cepet sama si Casemiro di situ dia bisa main. Tapi Cuma di laga kemarin gue nggak ngelihat positioning dia secepat itu lagi. Dan di beberapa pertandingan dimainin pun nggak semobile itu juga. Ya, Jadi apalagi ada Bruno juga kan kemarin. apa instingnya Tapi mulai hilang. dia itu 2 match terakhir itu sering nggak dapat bola. loh. Iya. Karena posisi ini susah dioper, coach. Menurut gua dia tuh sering ada di Di antara dua antara orang, pemain iya. dua orang yang agak sulit dijangkau untuk pemain. Jadi makanya dia bilang, Daripada nggak save umpannya, Nah. dia nggak dioper. Sering kayak gitu sih kalau Nah, gue. itu. Kalau gitu dia harus main sama Thomas Partey. ya, Thomas Partey itu selalu kasih bola-bola yang bahaya. ya kecuali ada Frankie De Jong kali ya, ada yang ngerti Iya, gitu. mungkin, Ya, iya. atau mungkin Van de Beek diangkut ke Arsenal lo mau kalau dia diangkut ke Arsenal. Iya, kenapa enggak? Why not ya? Buat Ya, buat gantiin kedalaman si sih butuh lah. Odegaard Ka- ya. Dia lebih cocok dengan tim kayak di bawah Arteta yang Iya, banyak bola-bola bola pendek pendek. Iya. Ya. Oke, itu lihat dari MU kita lihat minimal mereka berhasil membalaskan dendam dan seburuk apa selevel apapun piala domestik, tapi buat MU satu piala musim ini kayaknya penting, mau ciki kayak mau receh kayak, karena kayaknya peringkat 1 udah nggak mungkin ya. Piala Kebo nggak dapat juga. Lo kalah sama City lo. Tergantung Diambil City. City prioritasnya City Itu susah sih. diambil City. Semua City. disapu bersih sama City. City tiap tahun target 4 trofi. City Alvareznya juga kayak Aguero ya, gila tuh Iya, Alvarez. Kecuali ngeri kalah banget. sama Liverpool kan. Situ. Oh iya, gue berharap sama Liverpool. Nggak, Liverpool juga Curtis Jones lagi. Tahun lalu kan Liverpool juaranya. Iya. Tapi kan Liverpool turunin 11 pemain cadangan. iya, yang 2 tahun lalu begitu tuh. Lawan derby sampai iya. adu penalti. Ya, karena habis Gua bilang, pemain ini sekarang. kok adu penalti pas 3-2 gue kan. nggak nonton match, pas gue lihat line up-nya buset. Iya. 11 pemain cadangan. Ya gimana dia udah kekurangan banyak pemain kan. Iya. Ya oke, itu dia di putaran keempat tadi MU bakal ketemu Burnley, Liverpool bakal ketemu City. Ya, mungkin ini buat tim-tim yang memang musim ini kayak Liverpool dan MU kayak agak susah mengejar juara di Premier League. Kayaknya tim piala-piala seperti ini akan penting buat mereka minimal untuk save the season lah. Apalagi putaran 4 masih lama, masih ada Piala Dunia juga dan mereka akan rehat sejenak abis Piala Dunia nanti. Oke, dan kita membahas lanjut tapi setelah yang satu ini. Mana promo card-nya? Belum ada. Itu dia lapangan yang akan dibangun oleh Jebret Media di Universitas Uni Bandung ya. Berapa setahun lagi ya? Tahun depan mudah-mudahan
udah jadi dan kita bisa juga akan diundang ke sana. Dan juga kalau yang belum nonton untuk Covered Commentator Challenge bisa juga nonton di channelnya Jebret Media, karena kemarin ada 2 orang pemenang yang sudah mendapatkan tiket berangkat ke Piala Dunia Qatar 2022. Selengkapnya bisa disaksikan di Jebret Media TV. Lanjut, kita ngomongin dari tadi Piala Domestik Inggris, sekarang kita ke Timnas Inggris yang sudah mengumumkan 26 pemain yang dibawa Southgate. Ini ada yang kejutan atau ada yang menurut kalian kontradiksi nggak? Karena salah satu yang mungkin diperdebatkan adalah tidak adanya nama Tomori yang bersama Milan kelihatan kokoh, sementara nggak dipanggil sama Southgate. Mas Arya dulu deh. Lo coach dulu deh. Gue bilang ada 3 yang untuk gue tanda tanya besar. Satu, Conor Gallagher. Gallagher ya, benar. Dia itu nyaris nggak main, dan kalau main juga gerusak-gerusuk. Main jelek. Main sering tapi nggak bagus ya. Kedua, sering jadi sub juga. Iya. Kedua, Calvin Phillips. Oh iya, abis cedera panjang Calvin kan. Phillips itu nggak pernah main. Iya, abis cedera panjang, di situ belum pernah main juga. Dipanggil. Baru kemarin main. Iya. Kemarin. Ketiga, Maguire. Oh, tetap itu sosok pemimpin di lapangan. Itu juga nyaris nggak pernah main kan? Iya, iya. Dan Tapi kalau main juga nggak bagus-bagus amat kan? Connor Cody yang di Everton nih akhirnya masuk juga ya. Cody gue masih make Gue sense. masih mending Maguire terus pada Eric Dyer main terus tapi goblok kan Eric di Dyer lapangan. juga jelek, Iya, kan? tapi Sama-sama. at least Eric Dyer main terus, walaupun tapi sering goblok. blowokan aja Gue gua. setuju. Iya kan? Gue setuju. Cuman Luke Shaw juga nggak selalu main bagus, Iya, ngerti nggak? tapi emang nggak punya Stones masih oke, Trippier oke, Walker oke, Ben White oke. Tapi Cuman memang back kiri kan mereka nggak punya. Chilwell juga cedera kan, nggak punya. dia punya 3 back kanan, 1 back kiri. Iya. Si Ya Trippier bisa jadi back. Ben White juga bisa main di kanan. Iya, di kiri. Trippier juga Trippier main di juga back bisa kiri main kan. di- Banyak back kanan, Iya. kirinya yang sedikit. Iya. Kalau mereka main 4 back, kayaknya si Kyle Walker yang di kanan, si Trippier yang digeser ke kiri. Iya, iya. Itu paling nggak dari obrolan si Shearer sama Rio Ferdinand, sama Jimmy Carragher ngomong kayak gitu. Oke, Walker udah nggak jadi back kanan, back tengah kanan lagi. Ya, kalau Dulu mereka pernah main juga. dengan 4 back. Oh, kalau 4 back, kalau Cuman 3 kalau back ya. 3 back tetap Walker, Stones sama Maguire, Maguire oke. yang dimainin di situ. Ya mungkin yang mengejutkan salah satunya ya si Calvin Phillips. Jelas karena jam terbang sama sekali nggak main, mengalami cedera. Tapi ketika bermain impact-nya udah langsung bisa dilihat. Dan yang dijawab sama si Southgate, dia bilang kita memang nggak punya pelapis untuk Declan Rice, Ya. pemain yang mirip-mirip dengan gaya defense yang bagus, gelandang bertahan yang bagus. Ya mungkin si Jordan Henderson posisinya seperti dia, cuman dia lebih condong ke Calvin Phillips untuk posisi kenapa dia dipanggil. Ya. Sementara tadi lo tanya kenapa si Tomori Ini nggak dipanggil. Ini nggak dipanggil nih. Ya James Ward-Prowse gitu Pemain ya. 90 juta nggak dipanggil, gimana coba? ya, Ya, tapi soalnya memang kalah. jelek. Udah kalah dengan 100 juta di sana kan, Jack Grealish Ya, soalnya. gue baca di Twitter ada wartawan bilang, ini Sancho dibahas pun nggak. Iya. Karena Emang Jadi udah- nggak ada yang protes, nggak ada pro Iya. kontra, nggak ada yang bilang, kok Sancho nggak masuk. tapi kan karena memang di Piala Eropa kemarin memang nggak dipakai Iya. sama Southgate kan, jadi Tapi dia cadangan. dibahas aja nggak. Iya. Ya karena kalah sama 100 juta kan, ada Jack Grealish, kemudian ada Phil Foden. Yang paling gitu. rame dibicarakan tuh kenapa si Tomori Tomori. sama Tammy Abraham. Nah, Tammy ya. Dua. Kalau Tapi Tammy Tammy gue mah- paham. Ya, akhirnya dijawab sama si Southgate. Tammy mengalami masa menurun di momen yang dimana dia harus nunjukin itu gitu. Lah Maguire nggak mengalami masa menurun. Cuman kalau Tammy kan maksud lo dibandingin sama Harry Kane kan jauh gitu. Tapi maksud, emang Callum Wilson, maksud kalau Wilson sekarang lagi bagus juga mainnya ya kan. sih, tapi kan ya 10 levelnya gol loh. beda kali ya. Callum Wilson 10 gol. Yang rame dibicarain itu tadi. Kalau kita bicara Tammy, musim lalu 27 gol, musim ini baru cetak 4 gol. Iya. Gol keempatnya itu berjarak dari September. Terakhir dia cetak gol, sekarang kemarin baru cetak gol lagi. Artinya kan begitu panjang drought-nya dia untuk bisa mencetak gol. Sementara dibutuhin seorang pengganti Harry Kane yang betul-betul bisa nunjukin itu. Sementara di pertandingan kali ini dia nggak bisa. Gua harap ya, Kane cedera atau main jelek diganti Callum Wilson. Lu akan lihat betapa badutnya ini pemain dan nggak layak untuk main di timnas Inggris. Kayak- Untuk gue sih terlalu tolong kalau lu hanya bilang seperti yang di preskon dia katakan, ya dia lagi nggak bagus, dia cetak gol. Kan ini lu itu bukan pelatih, bukan kayak pandit komputer, ngerti nggak? Hanya melihat gol-golnya berapa. Lu kan bisa menilai. Kan dia Nah, nilai penampilan Tammy emang Enggak. turun banget di musim Dia ini. hanya menilai dari sisi gol. Iya. Kenapa nggak menilai Maguire dari jumlah bermainnya? Oh, Kan Tapi Maguire tuh double standard gitu loh. kalau Maguire tuh different case lah. Maksudnya ini kan orang Apa differentnya?
Setiap orang ditanya satu nama yang wajib lo ada di lini belakang siapa? Maguire. Tapi iya, back tengahnya kan mas sekarang nggak ada yang menjanjikan. Coach Connor Cody, Kalau Eric Dyer dua, emang nggak ada yang bagus kan. Joe Stone sama Maguire. Yang ketiga siapapun bisa. Eric Dyer bisa di posisi itu. Cuman dua yang udah pasti orang semua akan menunjuk Maguire dan juga John Stone. Karena mungkin ditambah selama main di timnas Ditambah juga di Maguire tim. selalu bagus ya. Walaupun terakhir tampil lawan Jerman berantakan. Itu yang jadi catatan Di sama antara akan berantakan juga. sama di MU juga berantakan Iya. juga, makanya itu yang dipertanyakan kenapa dia. Cuman kalau kita ngelihat rekor dia di 2018, 2020, kemarin mainnya di 2021, bagus banget kan bersama. Oh iya, dulu sebelum-sebelumnya emang bagus. Tapi pelatih itu mengambil pemain sesuai dengan formnya kan. Iya, iya. Kalau dia bilang dia punya standar bahwa Temi tidak dipanggil karena cetak sedikit gol, artinya dasar untuk memilih pemain adalah performa. Oke. Oke? Kenapa lu panggil Calvin Phillips? Kenapa lu panggil Emang Maguire? ada Jadi beberapa- enggak, gue bilang dia double standard. Iya, titik. memang ada beberapa double standard Iya. yang ditunjukin sama Karena Southgate. KKN dia dekat atau apa itu yang salah dilakukan. satu si Tomori juga. Tomori musim lalu emang bagus banget. Di musim ini emang turun. Tomori itu nggak sebagus kemarin. Ditambah lagi, lu mau gantiin siapa? Kecuali lu di posisi lu udah jadi pemain timnas kayak Maguire, lu udah jadi timnas kayak John Stones. Iya, iya. Tomori mungkin akan dimainin ketika lu agak turun di musim ini. Dia nggak punya nyali aja. Itu dia Van Gaal pada saat Wijnaldum di PSG Iya. nggak dimainin kan cadangan. Nation League coret loh. Iya. Kapten kedua. Don't care. Pelatih harus kayak begitu. Yang gantiin banyak tapi kan Iya, posisinya dia iya. gitu kan. Tapi dia selalu main. Kapan lu Wijnaldum nggak dipanggil? Iya. Tapi pada saat lu nggak main, coret. I don't care lu siapa. Akhirnya dia pindah ke Roma kan. Iya, iya. Karena di Biar- PSG nggak main kan. Bukan main. Roma tim hebat, biar dia tiap minggu bisa main. Biar reguler kan. Yang akhirnya cedera. Ini sebuah contoh di mana pelatih harus berani. Tapi memang Tapi kan di beberapa ini kan dia nunjukin juga bahwa form itu yang diambil. Iya. Salah satunya James Maddison. ya variabelnya berarti banyak ya. Iya, James banyak. Maddison Iya, ini Iya, kan awal-awal juga jelek ya. standarnya banyak terlalu banyak yang double gitu loh. Kalau lu Kalau ambil bicara striker form. Callum Wilson hanya berdasarkan 10 gol untuk gue lucu. Lu pernah lihat Callum Wilson main nggak? Pernah lah, sering. Bukan, si Southgate. Southgate. Kan nggak layak untuk main di timnas pemain kayak gitu. Ngerti nggak lo? Ya mungkin. Ambil Tuni aja langsung. Nah Cuman iya lo kan itu. ketika lo 26 orang, emang lo nambah ruang bagi pemain-pemain yang dipertanyakan gitu kan. Kalau 23 tuh kan memang udah lebih tajam lagi. Ya mungkin kalau 23 yang pemain-pemain ini nggak akan masuk gitu. Cuman yang tadi gue bilang Southgate ngelihat form juga, ya salah satunya si James Maddison, Callum Wilson juga. James Maddison tuh pemain dengan kontribusi gol di 5 liga Eropa terbanyak dari sisi nomor 3 ya. Lupa gue 1-2 siapa. Nomor 3 dia 22 gol, 22 menciptakan gol Leicester, 13 gol, 9 assist. Kapan? Tahun ini? Iya, 2022. Itu yang Tapi awal- 2002 itu ada Januari. Iya, Tahun memang ini sepanjang ini sampai sekarang itu yang Tapi musim ini kayaknya nggak begitu performance-nya konsisten mas musim paling ini ya. bagus. Musim bagus di musim ini. Di awal musim jelek lah. Di awal musim kan emang Leicester banyak yang cedera hampir juga, kan? semuanya tahun ini jelek. levelnya Southgate atau level timnas Inggris jangan level Madison. Ya emang. Jadi untuk gue Inggris ini tim mediocre, sorry itu Ya, sih. iya sih emang. Ya karena Iya kan kan? dulu Madison aja harga 80 juta, Iya. Sancho 90, Grealish 100 juta. Tapi kayak gitu Madison kualitasnya. itu tahun lalu gue bilang nggak kelihatan. Musim lalu itu nggak kelihatan. Iya, iya, Dan hilang. Sempat jebloknya cedera juga dia. Leicester itu juga berkat Madison. Ya, dia Tapi kan terakhir cedera main, semua kok dia tahun main lalu kan? terakhir main di timnas tuh November 2019. Iya. 3 tahun Iya. lalu ya. Iya, Memang ketika dia ngeliat performance-nya dia sekarang, menurut dia layak untuk dipanggil. Ya. Tapi kalau melihat dari grup dia sama Wales sama Amerika, satu lagi siapa ya? Oh udah ya? Iran. satu lagi. Iran ya? Iran. Ini grup yang nggak begitu Iya. berat ya. Grup kolang-kaling. Di atas kertas sih harusnya Iya. dia juara grup udah di tangan ya harusnya nih. Walaupun secara peringkat ini tim grup yang paling tinggi peringkatnya. Inggris di 6, Ya, dia Amerika 15, di atas kertas. Wales 18, Iran 20. Itu kan secara koleksi semuanya di bawah 20 peringkatnya. Jadi kalau kita bilang peringkat wise, ini grup yang bukan lemah. Cuman kalau kita bicara
history ya Wales baru masuk setelah 64 tahun. Enggak. Gue nggak bicara history dan gue nggak bicara data. Gue lihat nonton, ini tim kolang-kaling ini semua. Ya, karena Amerika Termasuk Inggris. Amerika juga udah nggak punya pemain-pemain yang Jelek Amerika. walaupun ada Kanada loh juara grup Cuman di kan atas mereka. lu nggak bisa berada di peringkat atas kalau lo nggak dapat kemenangan juga kan. Lu tetap bisa sustain itu Iya. Iya. ketika lu berada di peringkat 20 besar dunia. Tapi kadang turnamen gini ya, kadang performa sebelumnya bisa berubah Iya, total ya. Kadang-kadang di turnamen kayak Piala Dunia gini. Ini bentar, ini grup A ketemu runner-up B ya? Ya, Iya. Udah pasti itu. pasti. Udah pasti. Ya bagus lah. Semoga Nanti- ketemu Inggris Belanda. Inggris ketemu. Belandanya runner up apa Inggris ya? Whatever. Nggak, Inggris ketemu Qatar. Gue pengen ketemu Inggris. Senegal katanya sih itu balik lagi loh Siapa sih? si Mane. Kagak. Oh, kemarin kan cedera Itu- kan? Iya tetap di bawah doang ya. Dibawa doang. Itu Sama kayak Son gitu. mereka percaya voodoo gitu. Sama kayak Son kan, tetap ikut kan, walaupun cedera kan. Iya. Nah ini kalau melihat dari Inggris sekarang kualitasnya seperti ini, kalian melihat sejauh mana bisa melangkah? Ya lolos grup paling Karena kan top. kemarin kan Piala Eropa kan gitu Ya, final kan. lolos grup udah paling masif. paling top lah. Tapi Udah di, terima kasih. di lah. rumah Taruhan kenapa mereka nomor 4 ya? Karena faktor Karena rumah taruhannya Inggris semua. karena mungkin karena ini kali faktor undian ini kan dia Rumah ketemunya grup A kan paling Belanda doang itu yang paling berat kan secara Iya. garis kertas kan. Nggak ketemu juga kan ekspektasinya Oh dua-dua. iya, juara iya dua-dua. kalau sama-sama juara grup kan ketemunya Kalau antara Senegal atau si bisa di bawahnya ketemunya Argentina di perempat final. Nah, itu yang paling berat itu tuh. berat juga gitu. Jadi emang Nggak berat Belanda juara dunia. orang ada bicara berat. mereka sudah hampir pasti lolos lah ya ketika ngelihat materi Lolos. seperti ini. Cuman sih gue ngelihat Inggris, gue sih berharap banyak juga ya. Maksudnya dari sisi lu punya Jude Bellingham di tengah, lu punya pemain yang agak beda nih Lu dibanding punya Harry Kane. ya Harry Lu Kane punya- masih di Yang depan. kalah lawan Forest kemarin. lu punya Jack Grealish 100 Lu juta. punya Greg Tapi kayaknya nggak mungkin iya. main. Foden sih kayaknya Iya, main di Foden, situ. ya kan. Mason Mount. Sterling juga lagi jelek banget kan sekarang sama Chelsea kan. Sterling Foden, Sterling Mount ya antara itulah yang main di belakangnya Harry Mount Kane. emang Mount bagus. Tapi kalau untuk di timnas main dia. Iya, itu Iya enggak, gue tanya, emang Mount bagus akhir-akhir ini? Enggak juga. Lebih bagus pada Sterling tapi kan. Semua Chelsea juga lagi Lagi nggak bagus, jeblok, ya, nggak- iya. nggak Lagi jelek bagus semua juga. ya. Cuman as a team di timnas Inggris, ya misalnya kita bandingin si Bellingham sama sebelumnya si Calvin Phillips. bukan JL tuh siapa? Lingard. Oh, Jesse Ya kan? Lingard, Posisinya iya, iya. dia itu kan Justin Laksana. Iya, itu kan step up Cafe. kan, Iya. itu jauh lebih bagus dari posisi itu. Terus ya di belakang ya lo masih punya 3 pemain yang senior itu. Di belakang ya Iya. mau nggak mau lo tetap pakai Pickford ya kayaknya kalau Nah ini kiper kan kalau based on performance harusnya dengan Nick Pope sama Newcastle clean sheet-nya banyak, Iya. kemudian sama si Ramsdale sama Ramsdale. Arsenal juga lumayan gitu kan. Apa Pickford masih jadi tetap pilihan utama? Ya, this guy pelatih ini, gue nggak ngerti dia ambil lisensi di mana. Gue rasa di Kmart, ngerti nggak? Tapi lu waktu Instan. Piala Eropa mau jadi dia coach gue Nggak, yang bilang siapa? Lu bilang Southgate bagus. Southgate iya. Gue tuh gue bilang jelek nih pelatih, nggak Enggak, punya pola gitu. Bukan, dia bagus dari permainan oke lah, lumayan Dibanding dengan Italia sama bad Spanyol dan- tetap pilih dan Italia bentar, Spanyol gua. dibanding untuk pelatih-pelatih Inggris lainnya lumayan lah. Ya sama Graham Potter Cuman- misalnya. Sekarang Oh, belum pernah ngelatih Potter kan timnas ya? baru-baru aja. Iya, oke. Cuman tambah lama tambah lucu. Ngerti nggak? Bener-bener tambah lama tambah lucu. Apalagi apa yang Haryo tadi bilang semua benar karena dia mengutip apa yang dikatakan oleh Southgate. Gue lihat ini pelatih tambah lama bener-bener tambah lawak gitu loh. Ya oke, tapi kan emang kadang pelatih punya subjektivitas, emang pemain yang memang udah pakem buat kayak Semua subjektivitas yang let's dia say kayak lakukan. Enrique dengan Unai Simon gitu ya. Dia bilang performa, Iya. terus ini, itu, sampai gue rasa fans Inggris bingung gitu. Standar lu ini apa? Apakah Performa. form of the day? Apakah Performa di timnas gitu misalnya. iya. Atau Se- faktor sejelek- senior gitu ya Pilihan mental. Pickford juga. Tapi sejelek-jeleknya dia, pilihan dia tuh kan bisa ngebawa Inggris ke Final ke kemarin. level terjauh Iya. daripada yang pernah dibawa oleh pelatih Betul, manapun true. gitu Cuman kan. lucknya itu lagi tinggi dan sekarang pun lagi gede. Masuk Ya, grup kolang-kaling, misalnya- ketemunya grup misalnya itu. 2018 oke jalur luck gitu. Cuman kan whether lo bisa manfaatin jalur luck itu apa enggak, Ya, itu kan dia betul. bisa manfaatin. That's true. Dan kemarin mereka masuk ke final, ngalahin Jerman salah satunya. Lu kan nggak ngira juga tim ini bisa sampai Iya. ke final. Artinya kan ya dengan materi seperti ini, dengan orang bilang ini tim terlalu dibesar-besarkan, tapi end up-nya dia bisa melangkah jauh gitu. Jadi tetap layak diberi kredit si Southgate ini ya, walaupun
di Inggris sudah mulai rame nih, ini pelatih kurang berani ngambil risiko, kurang berani terlalu safe gitu. Ya makanya gue bilang tambah lama tambah lucu gitu. Cuman dari pilihan pemainnya sih gue ngelihat beberapa pemain yang bisa untuk bermain dengan Inggris yang tidak terlalu safe gitu. Ya. Pemain-pemainnya tuh ya Saka salah satunya kalau dia jadi starter kan itu nggak diberikan di Inggris yang kemarin gitu ya, di era kemarin. Gini, Saka itu hebat karena sistem Arsenal. Ya, ya. Saka hebat bukan karena skillnya ngelewatin 4-6 orang kayak Anthony, contoh lah. Apa iya Inggris main kayak Arsenal? Nggak bakalan IQ-nya si Tapi Southgate. Piala Eropa Tapi kemarin dibawa- dimainin kan? iya, dibawa Di Piala ke- Eropa iya, dimainin kan tetap Saka? Dia mainnya. sering cadangan Saka Enggak, itu. terakhir-terakhir kalau main bagus, iya. terakhir-terakhir malah lebih dipakai pada rasa sama di Sancho. Kan? kualifikasi. Enggak di Di Piala Eropa Piala terakhir-terakhir. Eropa yang- Piala Eropa terakhir-terakhir yang akhirnya Sancho Akhirnya sama Rashford penalti nggak masuk nggak penalti masuk, kan? ya. Dia nggak masuk penalti juga. Iya dia nggak masuk. Oh, iya, iya. Dia nggak masuk. Iya. Nggak masuk. Tapi dia Dan dimainin dia main sebagai jelek starting. juga. Dimainin sebagai starting. Iya. kan? Saka gue lihat di Inggris nggak main bagus. Iya. Karena sistemnya itu. Jadi Saka itu bukan pemain yang skillfulnya luar biasa, bisa gocak-gocak terus. Ya terus Inggris kan cetak mainnya gol, emang nggak. direct gitu kan. Iya. modelnya. Exactly. Nggak That's cocok why sama dia Saka. itu cocoknya dengan sistem kalau bermain kayak Barca, kayak Arsenal, Iya, iya. Man City. Di situ Atau- Bukayo Saka cocok. Ya terus kalian ganti pelatih semua, Inggris sih ganti pelatih juga gitu ya. Oke, cukup dari Inggris ini karena di akhir pekan ini masih akan ada pemain-pemain ini akan berhadapan tim dari Newcastle, ada 3 pemain wakil dari timnas Inggris, kemudian ada 3 juga dari pemain Chelsea yang akan ketemu di akhir pekan ini. Chelsea sama Newcastle secara peringkat sebenarnya Newcastle boleh agak sedikit berbangga ya karena ada di atas Chelsea jauh ya, di peringkat 3 lawan peringkat 7. Melihat ini dengan Potter yang masih sekarang lagi bingung nih Mas dengan banyak cedera juga. Lo melihat gimana Mas Newcastle lawan Chelsea nanti? Ada kan sih buat Newcastle. Maksudnya ini tim udah evolve banget ya dibandingkan di sebelum ada si Howe, setelah Eddie Howe di musim kemarin itu progres dari sisi apapun tuh udah naik di atas 90% semuanya. Dari possession sebelum ada Howe. Ya mereka biasanya cuma- Steve Bruce sih sama siapa lagi? Iya, 39%. Sebelumnya Benitez ya. Iya iya. Terus di bawah Eddie Howe di atas 50%, 51%. Itu kan dari sisi possession mereka sudah 51 tetap jelek, Keles. ya dari sebelumnya 39 gitu kan Lumayan. maksudnya jauh Dengan banget. yang pasif banget negatif Iya, footballnya ini mereka Bruce kan. lebih berani megang bola. Iya, Posisi-posisi pemainnya Dan pressing berani mereka, berani lakukan pressingnya. pressing. Sama kayak lu ibarat naik ke Avanza lu bandingin dengan Bajaj. Ya lebih bagus Avanza. Cuman levelnya mobil kan ke Mercy. Iya. Nah, ini harus dilihat pemilik Newcastle itu levelnya Mercy, Levelnya bukan Mercy. Avanza, Iya. ngerti Ya, nggak? untuk transisi oke Tapi lah. kalau dibanding dengan becak Bajaj ya jelas bagusan Avanza. Ini kan- Jadi untuk gua aneh untuk apa namanya data yang lu kasih itu nggak. Tapi buat transisi ini lumayan iya, lah ya. kan transisi manajemen ini lumayan. lihat, bener nggak pilihan pelatih gua Eddie Howe itu bener nggak gua taruh Untuk transisi awal ini ya. Bener untuk untuk apakah mengemudi Avanza itu cocok Eddie Howe. untuk nanti di step awal ini kan ujian dia. Ternyata dengan materi yang kayak gini dia bisa kok ngerapin, apalagi dikasih Baru materi yang bagus. 13 match, come on. Ya, tapi tetap aja kayak Iya. Arsenal kan sekarang baru berapa match Iya, ada di peringkat exactly. atas. That's why nggak bisa kita nilai sekarang terlalu Ya, dini. for Newcastle that's something yang jauh Oh banget. iya, betul. Dia udah bisa ngubah maksudnya positioning Gue Almiron nonton juga. Newcastle berapa kali, luck-nya itu gede. Ya. Lawan Arsenal kemarin menang, Arsenal nggak bagus. Newcastle lebih hancur lagi. Long ball terus. Iya, iya. 4-5 pemain long ball. Apa main kayak begini gitu? Counter. Tapi kadang kan efektif melawan tim-tim besar kan ya kan. Apalagi So lawan Chelsea far gitu. efektif karena Aldiron lagi bagus, Iya, iya. Callum Wilson Semua lagi tendangannya bagus. gol. Ya. Ntar pas lagi drop ini akan, makanya gue tetap bilang gue punya 1001 alasan untuk bilang ini tim akan turun ke rank 89. Kalau lawan Chelsea yang lagi berantakan juga coach, lo Iya. melihat ada potensi menang nggak? Atau potensi bisa menjegal Chelsea nggak? Atau lo tetap menjagokan Chelsea? Enggak, dua-dua lagi Lagi jelek. lagi jelek. Newcastle jelek, emang jelek. Iya. Chelsea lagi jelek. ngedrop. Padahal Chelsea sudah membuktikan di bawah Potter bisa naik. Kalau Potter main dengan 4 back, peluangnya lebih besar untuk menang. Ya. Nah ini ada backnya Sven Botman nih yang nggak dipanggil sama Louis Kan van gue Gaal. bilang, ini Ya. center back Dan- ke-12. Dan di kita timnas intermezzo Belanda. sedikit nih, udah diumumin ya, skuad timnas Belanda tuh ada Justin Bilo, siapa? Bilo ya? Bailo. Gue aja belum lihat Ya squadnya. kalau ini timnas gue baca Belanda. Justin Bijilo kalau ini kan, karena tulisannya Justin Bijilo. Terus Jadi ada kipernya siapa aja? si Pasfir ada kan, Pasfir.
Pasveer. Oh nggak ada Pasveer juga. Tahu ya, gue lihat baca dulu. Ini baru keluar nih. Di grup talent ada tuh Mas, buka grup talent tuh ada. Kalau udah nggak ada di grup talent. Ada, dan gitu dong. Dan Pasveer, Noppert, sama si Bailo, terus backnya Van Dijk, Ake, Blind, Timber, Dumfries, De Vrij, Dari De Ligt. stop, biar gue yang baca. Karena lu amburadul. Nih, gue yang baca biar yang benar aksennya baca, oke? Kan kita orang Indonesia kok. Bailau, Berikut posisinya. Noppert dari Kiper. Heerenveen. Kiper itu kiper. Ya, kiper. Pasveer. Ajax. Itu 3 kiper. Tua-tua Di belakang, pemain belakang, Van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Timber. Jurien Timber, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Malaysia. Frimpong. Frimpong kanan di paut juga, ke Iya, tengah. De Jong. Frankie de Jong, Berghuis, Klaassen, Koopmeiners, Gakpo. Gakpo, De Gakpo di Roon, sini. Kenneth Taylor ini, gue bencinya sama timnas pelatih Belanda tau nggak? Kenapa? Main 2-3 match di Ajax langsung masuk timnas. Lah kan Van Hal katanya melihat dari performa kok gimana? Bullshit, Van Gaal ini juga terlalu Ajax oriented juga ini kampret. Berarti masuk juga jebakan. Oke. Safi Simons gimana? Simons layak. Layak. Tapi lo Dia prediksi main ke di semifinal. PSV tahun ini bagus. Iya, loh. tapi kan baru Prediksi berapa mereka masuk 4 besar masih dengan materi Apa? ini. Kan lo prediksi Jerman Iya. Belanda 4 besar. Boys juara. Juara bahkan dia. Juara bukan 4 Safi besar. Simons oke, Depay. Bergwijn, Depay, Ini Vincent Vincent Janssen. Janssen coach? Striker yang dari dulu main di Enggak, mana ini- gua nggak tahu nih, di mana sekarang? Ini di Antwerp. Oke. Di Antwerp dan lumayan bagus sekarang. Yo, di mana main? Exactly. Liga Sempat ke Belgia. Premier League kan? Ya Tottenham. Tottenham kan, iya, Yang iya. zaman Iya, pas- iya. Pas beli banyak itu kan? Iya. Luc de Jong, Noalang, Wout Weghorst. Weghorst juga Nih, striker di ya- mana-mana main. Jansen feeling gue nggak main karena kemungkinan besar di depan itu yang main Depay. Depay atau Depay, Bergwijn fix. atau Safi Simons jadi false nine kayak di PSV. Exactly. Nah, tinggal dia muter-muter aja bisa Luc de Jong. bisa Luc de Oh Jong. iya, ada Luc de Jong Luc de juga ya. Jong super sub. Ya ya buat Feeling gue Bola atas. Weghorst yang main. Karena berapa kali Weghorst main dengan Depay dengan Bergwijn bagus mainnya. ya. Bagus. Ya. Striker. Di timnas sekarang lu bilang Depay itu kapan main bagus sih Barca? Ya. Di timnas mainnya bagus. Di dia. timnas Di bagus. timnas bagus. Di timnas. Bergwijn Berarti di Belanda nggak main dengan sistem dong. Maksudnya justru di Barca kan justru Belanda main dengan Oh, berarti sistem Barca yang nggak pakai yang sistem. goblok itu yang namanya Tottenham Hotspur nggak bisa manfaatkan Bergwijn. Bergwijn. Enggak kalau Depay. Depay kan di Belanda bagus, Salah. di Barca jelek. Enggak, di Barca dia terlalu terisolasi. Jarang dapat bola deh. Iya, Kayak Van de iya, Beek, karena kayak Van de banyak Beek yang- juga. Betul, nggak di timnas Belanda dia itu pemain penting. Ya, ya dapat bola banyak Dapat ya. bola banyak, disuplai terus. Nah, ini kalau melihat komposisi ini lo masih yakin ya coach berarti juara coach? Yakin karena hebatnya Van Gaal, dia bisa memanfaatkan pemain mediocre ini semua. Tapi Juara, manggil tapi juara Piala Dunia apa juara grup? Piala Dunia. Piala Dunia gila. Tapi dia manggil kena Taylor yang dibilang juga. Oke, lo kalau melihat dari Belanda Taylor sekarang. nggak bakalan main. Itu Kalau- sama Calvin Phillips nggak bakal main juga. Kalau melihat ini gimana Mas? Melihat skuad Belanda yang sekarang lo melihat setuju minimal 4 besar ya, nggak usah juara kayak Coach Yasin. 4 besar lo melihat ada chance. Enggak sih kalau gue. Enggak ya? Kenapa? Perempat final. Bagus, ya, remehkan terus. perempat final ya Udah maksimal. semifinal udah maksimal sih kalau Ya, menurut gue. nggak juara grup aja maksimal. Enggak, juara grup sih juara. Iya, oke. Ya nanti ketemu di B-nya siapa gitu kan. Oh, Kalau iya, iya. Inggris Ya yang ketemu jadi- siapa? Antara Ya, kalau Inggris, si Inggris atau yang jadi- Amerika Wales ya. Ya kalau Inggris di grup itu jadi runner up, emang Ketemu. katro ini tim. Iya dong. Iya, Inggrisnya katro Belanda berarti. lolos berarti. Kalau dia sampai jadi runner up sih Inggris. Ya cuman gua nggak meyakinkan. Maksudnya kita bicara 2014 kan Nah, star player. data lagi mulai 2014 saya. Iya maksudnya Nggak Belanda. bisa, lu Belanda tidak di bisa 2014. bandingkan generasi Belanda setiap Pemain-pemain itu yang bisa ngubah decision making pemain-pemain secara individu lu itu harus yang lihat, nggak ada di lu timnas sekarang. nggak perlu juga. Mereka masuk final Nation League loh. Nggak pernah Kalau dibahas. Nations League bukan Tapi kan apa-apa. Nations League Bukan itu tim Eropa semua, bukan apa-apa Ya, gimana. tapi kan nggak Ya, semuanya maksudnya nggak serius serius. coach, maksudnya coach. Nggak serius. Kan lo kemarin bilang ya Vanessa sih nggak serius. Mereka tetap kualifikasinya. Iya. Pada saat lu masuk 4 besar, Finalnya. itu turunin tim inti semua. Oke. Ya, berarti Timnas Belanda ini timnas paling diremehkan sama wartawan kayak Haryo gini. Ya, Yang karena kan ngandelin squad- data. Tapi kan lo mengakui secara di atas kertas Dari squadnya nggak kedalaman bagus kan. Exactly. ya Kita kan? bicara di atas Exactly. kertas. That's why lu jangan lihat data, jangan lihat atas kertas. Lihat dari- Data Callum Wilson juga cetak 10 gol. Ngerti nggak? Iya. Lu harus lihat bagaimana Belanda Bermain. survive-nya setelah ketinggalan, evolusinya Belanda seperti Iya. apa. Di bawah Koeman ke Barca, di bawah Koeman udah naik tuh. Di bawah Van Gaal tambah naik lagi.
dengan pemain yang pas-pasan. Ya, Itu oke. yang lu harus lihat. Walaupun kalau lihat Van Dijk juga lagi agak menurun, terus Iya, juga Cillessen diganti gitu iya. ya. Maksudnya Yang tuh penting lu teamwork. Mereka bisa ngebantai Belgia loh. Iya, iya, iya. 0-4. Mereka kalahkan Jerman. Jadi lu nggak bisa bilang, oh pemain ini jelek, pemain ini jelek. Teamwork. Oke, secara tim lu Iya. yakin mainnya ya ya? secara teamwork oke gitu. Cuman yang gue Bukan bilang oke, itu bagus. ketika lo deadlock, ketika lo butuh menir pemain-pemain Justin yang lo. bisa ngubah situasi, ya maksudnya Ada De Jong, ada Van Dijk, yang kayak ada Bergwijn, ada Depay. tipe-tipe Derkay, tipe-tipe Van Nggak Persie, yang kayak gitu-gitu maksud gua. Memang nggak ada. Mentalnya yang punya bahwa mental. bahwa lu tidak ada, lu balik aja, nggak ada Van Basten, nggak ada Gullit, Ya, nggak ada nggak ada. Rijkaard, kayak bullshit yang lu katakan. Itu aja nggak juara Kalau Piala itu kan Dunia. Exactly. Iya kan? Tapi tanpa Ruud Gullit, Van Basten, Rijkaard bisa masuk final 2010. Oh, iya. Jadi bohong yang lu bilang semua itu Tapi hanya kan di atas pemain-pemainnya kertas. lebih teruji di timnya dan klubnya Enggak, yang lebih teruji. yang lu katakan Van Bommel ada di situ. betul, true. Iya. Tapi itu hanya di atas kertas. Iya, that's why makanya Dengan gua bilang di pemain atas kertas. bagus belum tentu bisa jauh. Iya, iya. Oke? Iya. Sekarang kalau lu bandingkan dengan generasi tiap generasi aja lu bandingkan dengan generasi sebelumnya. Oke. Kan nggak fair. Lu lihat sekarang, that's why gue bilang Piala Dunia nih nggak ada yang favorit. Karena semua timnas pun juga menurun. Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa lu bilang cuma Belanda menurun. Gue setuju Belanda menurun. Oke? Oh, iya. Dari sisi di atas Di atas kertas kertas. lumayan. Atas kertas. Tapi karena yang lain juga turun, Belanda bisa perform. Iya, iya. Emang Brasil sehebat apa? Lu lihat ini belakang. Umurnya Udah tua. kalau digabung 690. Ya, tapi kan justru secara mental kelihatan ada mentalitas senior gitu kan, lebih orang lebih yakin. Rata-rata main di Serie A, tahu sendiri Serie A kayak apa. Ngerti nggak? Jadi kalau kita melihat semua timnas, pasti banyak celah yang kita hajar. Oke. Tapi kalau kita lihat performa di lapangan yang mereka lakukan sampai sejauh ini, kualifikasi lah, friendly apa, Belanda bagus. Makanya bagus remehkan. Jangan bilang masuk perempat final. Kalau 2010 Gua berani taruh bahkan masuk 4 besar. 2010 bahkan gue prediksinya di final Spanyol Belanda itu prediksi gue waktu di 2010 final. karena gue ngeliat materi gitu. Nah kalau di sini gue nggak ngeliat materi. Lu nggak itu. pernah lihat Belanda main kalau begitu. Ya nggak apa-apa. Lihat aja nanti. Ya, jadi lu nggak bisa nilai dong. Iya, tapi dari Kan materi. ya. materi gue bilang di atas kertas. Enggak, lu nggak bisa nilai kalau lu tidak melihat apa yang dilakukan Van Gaal dengan materi yang pas-pas. Kalau 2010 kan jelas mereka tuh 25 Ya, laga. semua orang juga bisa lihat karena banyak pemain Iya bagusnya. memang itu 25 laga tanpa terkalahkan masuk ke Piala Dunia itu kan suatu bukti bahwa tim ini Iya. stabil dan menang terus gitu loh. Tapi kok di bawah Van Gaal nggak stabil. kan turun 2010 jelek lu mainnya. Oh iya, nggak, tapi, Tapi kan secara maksudnya nggak terkalahkan mereka belum sampai ke laga. final itu Artinya secara 25 konsistensinya laga ada. beruntun menang lu Berarti bayangin. konsistennya ada Iya. di level itu kan. Ya, dan pemainnya memang di atas kertas, bukan berarti. Nah, Ruud Gullit juga dan kawan-kawan nggak menang apa-apa juga tuh. Piala Eropa lah ada. Piala Eropa Eropa. habis itu kan nggak ada. Iya, iya. Jadi nggak ada artinya. Kalau lu hanya banding-bandingkan dengan pemain di atas kertas, di Ya atas bukan maksud gua kan tadi gua nggak bilang juara, gua bilang ya maksimal semifinal itu aja. Oke. Di semifinal tuh 4 besar loh. Iya, Maksimal maksimal semifinal semifinal, bisa Iya. aja di perempat final. Oke. Kalau gua ngelihat materi. Ya, itu dia bagaimana susah ya kalau ngomongin Belanda agak tegang kalau menurut Jasin, tapi kalau menurut kalian Jebret Tim setuju kan dengan prediksi Coach Yasin dia 4 besar minimal, bahkan dia menjagokan juara, sementara Mas Aryo maksimal dari Belanda adalah 4 besar. Sekarang kita melihat geser sedikit ke rivalnya Belanda secara history, ada Jerman yang juga sudah merilis skuadnya. Ini kalau melihat skuadnya yang punya masalah dari sisi striker dalam beberapa tahun terakhir, apakah sekarang tahun ini dengan adanya performan kayak yang non striker bisa perform kayak Leroy Sané, terus juga ada pemain lain, lu yakin Jerman? Jerman same. Kalau lihat menurut Haryo dan teman-temannya para wartawan itu, pemainnya banyak yang hilang. Nggak ada Kroos, nggak ada apa, ngerti nggak? Terus di bujuk nggak mau ya? Banyak pemain muda semua, Oke. oke? Yang kurang berpengalaman. Tapi kalau lu tahu sejarahnya Jerman, mereka itu turnamen player. Ya turnamen tim Ya, ya. Iya. walaupun 2 Walaupun turnamen terakhir jelek. 4 tahun yang lalu jelek, Nggak tapi lolos grup. sebelumnya juga juara. Ngerti nggak? Iya. At least gue prediksi Jerman dengan tim ini itu masuk 4 besar. Musiala di situ ya, gila. Lu lihat. Musiala Oke. bagus. Walaupun back-back Sane lagi gila-gilaan. Götze aja dipanggil lagi ya. Pemain tengahnya Goretzka, Kimmich, ya, Iya. si jadi pasang Gundogan. Kalau Kalau gua dia mendingan pasang Kimmich kiri. Goretzka, itu Mendingan Goretzka, Jimmich jadi back kiri, back enggak. kanan. Goretzka sama Kimmich jadi pivot 2.
depannya si Thomas Muller, Leroy Sané, Gnabry, Musiala. Itu Munchen semua, men. Iya. Ngerti nggak? Walaupun Gnabry Tapi juga gue nggak begitu bagus ya. lebih milih Kimmich jadi bek kanan, di tengahnya Goretzka, si Goretzka. Gundogan. Itu ketika Munchen, dia juga di situ kan. Dia nggak mainin Pavard, dia mainin Kimmich. Iya. Tengahnya Thiago sama Goretzka. Jadi Iya. ketika itu dia bisa bantu ke tengah. I mean, Punya opsi lu banyak. mau geser is okay lah. I mean mereka punya punya materi. Cuman depannya sih yang agak mempertanyakan sih. Depannya mungkin tidak sesubur Finishernya sebelumnya. ya. Cuman Finishernya. still ini Secara tim depannya tengah depan ini Munchen semua loh. Oke. Itu orang lupa. Walaupun banyak pemain muda yang diberi kesempatan, ngerti nggak? Tapi Jerman is Jerman. Bukan gue nggak suka tim ini, tapi ya Adeyemi. gue harus akui bahwa tim ini hebat. Ya, itu opsinya ada Adeyemi, Moukoko, ya Fulkrug gitu. Kalau lihat tuh. yang number 9-nya sih ya Fulkrug Fulkrug sama Moukoko sama ya. Moukoko. Ya. Ya Fulkrug itu kan sekarang 10 gol dalam 13 pertandingan. Iya. Gue lagi bagus loh. Jadi bagus banget 10 gol 13 pertandingan buat Bremen. Di Oh, masih ada Havertz juga ya buat jadi striker false nine ya? Iya. musim lalu dia bawa Bremen balik lagi ke Bundesliga 1. Oh, ada Götze juga balik lagi. Sementara pada Moukoko Götze. emang lagi bagus-bagusnya kan. Iya. 17 tahun tapi udah nyetak golnya gila-gilaan. Dan kalau tadi Niklas Schül masih belum Kalau gue sih meyakinkan, lebih ada Rudiger ya. Rudiger gue dibanding Sule. Rudiger, ada Armin Bella-Kotzer juga lumayan walaupun Yang mainnya jelek itu tim tak kecil. siapa? Siapa? Thilo Kehrer. Udah. Iya ya, Iya, di iya. West Ham jelek banget mainnya. Bukan di West Ham. Emang ini pemain jelek. Di PSG. Di mana dia? Kalau gue sih Rudiger sih lebih. Rudiger Sama si back tengah ya? Iya masih Slaughter. Oh, Schlotterbeck ya, oke. Nah, tapi kiper kan ini Neuer masih berpacu dengan waktu ya. Berarti Ter Stegen kemungkinan akhirnya ya dapat kepercayaan untuk jadi kiper utama. Itu kan Piala Dunia 2018 juga gitu. Iya. Gue kiper ketiga, gue akan bawa Leno daripada Trapp. Even main di Fulham. Ya. Maksudnya kenapa? Fulham kan lumayan. Iya sih. sekarang. Lagi lumayan. Iya. Kenapa lo pilih Leno dibanding? Dia lebih berpengalaman. Tapi kan Trapp- Kevin Trapp itu di mana-mana cadangan. Baru tahun ini dia jadi starter. Tahun lalu kan final kan Frankfurt kayak Iya, Europa League kan iya, ya. iya, Ya artinya secara mental ada di posisi atas lah, bukan kayak Leno yang Tapi percuma Leno juga lebih nggak akan main berpengalaman. juga. Iya sih kalau ada Neuer sama Stegen Kalau ya. dari Ter Stegen nggak ada main Leno juga. lebih berpengalaman. Kalau Mario Götze menurut kalian ini sebuah keputusan yang mengejutkan nggak? Iya, karena dia lagi bangkit lagi. Setelah tahun lalu kan dibawa Smith ke Benfica. Iya. Balik lagi Sebelumnya ke di PSV. PSV juga sempat. Ya, 2 tahun di PSV. Terus Frankfurt sekarang. Terus sekarang di Frankfurt kayaknya dia lagi naik lagi. Bahwa dia diseleksi belum tentu dia main kan. Iya, iya. Lo melihat yang ada yang mengejutkan dari nama squad ini tadi Fulkrug atau Götze atau dari back? Enggak, gue yang muncul cuma Kehrer. Oh, Ini iya. pemain begitu hancur. Emang gak ada bek kanan lain apa lo? Emang kayaknya nggak ada dia yang lagi ada, ya, di selain makanya- Heinrich itu ya. Pilihannya nanti ya siapa yang akan main. Kalau gue Atau sih ya kalau darurat lebih Kimmich sih ya. Iya, Kimmich kalau yang darurat dimainin Kimmich dia. juga bisa ya. Lebih aman gitu. Oh ya jauh. Ya. Kalau dibanding Kehrer jauh lebih aman. Tengahnya Goretzka sama itu jauh Gundogan. lebih sama Gundogan lebih bisa megang Oke. kendali. Oke, kalau tadi coach yakin dia 4 besar minimal, lo lihat Jerman sampai sejauh mana? Jerman kemarin aja kalah juga sama Spanyol kan dia Iya. 2-0 lagi telak. Sebelumnya juga jelek juga padahal kan materi habis juara dunia, materinya juga masih bagus, Munchennya juga habis juara champion Tapi juga. sekarang pelatihnya Hansi Flick nih, Hansi udah Flick. beda cerita kan? Ya semifinal bisa. Enggak, sih. gue pengen tahu yang 4 besar siapa sih menurut lo? Kalau gua Iya. Brasil, Argentina, Mainstream. Oke, terus. Terus? lanjut. kan lihat jalurnya kan, kalau gue Iya. lihat jalurnya Brasil, Argentina ketemu di semifinal. Nah. Di kanan Prancis Sama kayak gue, satu lagi siapa? Jerman. antara Inggris atau Portugal. Oh Jerman malah mau jagoin? Antara Inggris atau Portugal? Kalau gua awalnya prediksi gua gitu ya. Ah. Oh, Inggris atau Portugal ya berarti 4 besar. Beda tipis sama gue, sama kayak gue sama coach cuma beda di Belanda sama apa Enggak, coach kita? di Belanda sama Prancis. Oh Belanda sama Perancis ya. Kalau ketiganya Prancis ya? Gue bilang Dia nggak- Jerman berhasil. Dia nggak bilang Perancis ada. Oh lo Argentina nggak? Argentina. Argentina sama Belanda. Iya. Perancis yang nggak ada dia. Cuman gue nggak ngelihat jalurnya. Oh, Jadi iya, iya. katanya Argentina bisa ketemu sama Belanda di perempat final. Oh iya iya. Iya Kalau benar-benar. itu- Kalau tadi Inggris ketemu Jalur kan yang bisa situ ya, ketemu kalau sebelah sini. salah satu jadi runner Ya, up bisa. whatever lah ya, Belanda juara udah selalu. Nah, itu dia prediksi dari Coach Yasin, udah prediksi dari Mas Ari udah 4 besar. Kalau dari kalian jebretin prediksinya seperti apa 4 besar di Piala Dunia nanti dan bahkan prediksi menjadi juara di Qatar yang katanya agak-agak kurang hype-nya. Mungkin karena sekarang orang dulu kan orang nungguin hype-nya tuh lewat TV doang atau lewat mungkin internet sesekali. Sekarang semua orang udah pegang handphone, lihat yang Nggak, konser tapi live, musik dan hype-nya lain-lain. itu gue melihat Iya. kebetulan gue di Twitter baca ini kok mau menjelang Piala Dunia Sepi-sepi Banyak- aja. banyak yang Sepi ya kan.
menurut gue bukan karena Piala Dunia, Iya. karena Liga masih Liga masih main, main. Iya, orang iya. masih konsen di situ. Iya, Betul. orang masih konsen di Iya. Liga. Masih belum terlalu hype, belum sampai segitu ya. Kalau enggak kan 2-3 minggu sebelumnya kan orang bisa fokus ke Piala Dunia. Sekarang orang masih fokus ke Chelsea, Newcastle, Betul. Sama MU, dulu yang Fulham. yang megang rights kan cuma satu TV gitu kan. Iya. Jadi semuanya tuh orang pasti jor-joran promonya, jadi orang tahu gitu kan dari Karena TV Liga juga. masih main Dan aja. sekarang Sekarang mana? udah Nggak, kemana-mana kan yang megang rights. Oh, siaran juga? Gue dapat banyak endorse kok dari Oh, iya, iya, nggak untuk apa-apa. promoin. Gak apa-apa, jelas lebih banyak kan itu daripada siaran ya Coach ya? Iya. Mas Aryo siaran. Oke, itu dia menutup sekaligus weekend kita di week ini, dan DPI akan tayang lagi hari Senin. Semuanya kalau mau ngasih ucapan sekali lagi buat Nesa, kasih ucapan aja di kolom komen ataupun juga di DM Instagram. Sampai ketemu hari Senin besok. Happy weekend semuanya, stay safe dan stay healthy. Bye-bye.